Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Mufawreski, NIM 1950210002. Di sini saya akan menjelaskan peresuman dari kelompok 10, yaitu ayat-ayat tentang distribusi dan hadis tentang distribusi. Yang pertama, redaksi dan terjemahan ayat dan hadis. Kebetulan saya akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Hasyr ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Yang artinya harta rampasan dalam kurung fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Berikut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Yang artinya harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Selanjutnya langsung ke hadisnya. Redaksi dan terjemahan hadis. Di sini saya mengambil hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah, karena ini sering terjadi di masyarakat luas. Manih takara hukrah yuridu ayyughaliya biha alal muslimina fahuwa khoti'ah. Artinya, barang siapa yang menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa. Langsung saja ke kata kunci ayat, hadis, dan maknanya. Kebetulan tadi saya mendapat Quran surah Al-Hasyr ayat 7 dan 8. Inti dari surat tersebut adalah al-fa'i. Dalam istilah para ulama Islam, al-fa'i ialah
sesuatu, khususnya harta, yang diambil atau ditarik dari orang-orang kafir tanpa melalui kekerasan atau peperangan. Ahli tafsir yang memaknakan al-fa'i dengan harta yang diperoleh orang-orang mukmin dari orang-orang kafir tanpa mempersoalkan apakah itu diperoleh secara damai dalam kurung as-sulh maupun dengan peperangan yang disebut ghanimah. Bagi yang belum tahu ghanimah itu harta rampasan perang saat kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Sementara sebagian yang lain ada yang mendefinisikan al-fa'i dengan harta yang diperoleh melalui jalan kekerasan atau peperangan. Jadi ada beberapa pendapat ya di sini. Lanjut ke ayat yang ke-8. Intinya, bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yakni diusir dari Mekah, Allah memberi mereka hak untuk mendapatkan harta fa'i agar dapat mencukupi mereka. Karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya dengan rezeki di dunia dan keridhoan di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini pembahasan nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Langsung ke poin selanjutnya, asbabun nuzul, asbabul wurud, kapan dan peristiwa. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman menjelaskan apa arti fa'i, sifat dan hukumnya. Harta fa'i ialah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui proses peperangan, tanpa mengerahkan seekor kuda dan seekor unta pun, seperti harta yang diperoleh dari Bani Nadir. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikut penjelasan selanjutnya. Nah, di sini saya mendapatkan poin-poin tertentu yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Hasyr tadi. Nah, distribusi ekonomi merupakan salah satu titik berat dalam pemecahan masalah ekonomi, di mana dalam mekanismenya harus terwujud secara adil bagi seluruh masyarakat. Al-Quran menegaskan melalui ayat ini yang menurut Quraisy menunjukkan tentang fungsi sosial harta, sehingga Islam mengatur agar harta benda tidak hanya dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok manusia, monopoli antar orang kaya saja, melainkan harus beredar untuk dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan sistem etika alternatif yang berprinsip pada keadilan distributif, di mana pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian dijamin secara adil. Lanjut ke poin selanjutnya, kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Yang ayat 8 di awal tadi sudah saya jelaskan, kurang lebih seperti itu intinya. Allah memerintahkan kita untuk memberi pertolongan
kepada anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan agar harta tidak hanya berada di tangan orang kaya. Allah juga memerintahkan kita untuk menerima ajaran Rasul dan meninggalkan larangannya agar terhindar hukuman yang amat kerasnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi kelompok 10 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak enak atau salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaz Habibah, NIM 1950210023 dari kelompok 7. Di sini saya sebagai presum makalah dari kelompok 10 dengan judul materinya yaitu ayat-ayat tentang distribusi dan hadis tentang distribusi. Di sini mengambil dari Quran surat An-Nisa ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima, yang artinya, dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, Man ihtaqara fukratan yuridun yughliya biha alal muslimina fahuwa khoti', yang artinya, barang siapa yang menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 39. Ayat ini merupakan pertanyaan yang mengandung peringatan kepada manusia yang mempunyai sifat dan perbuatan seperti tersebut dalam ayat di atas. Sudah jelas, mereka akan beruntung dan berbahagia serta selamat dari kejahatan di dunia dan di akhirat bila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, serta mau memberikan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya untuk kemaslahatan sesama manusia. Distribusi ekonomi merupakan salah satu titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi, di mana dalam mekanismenya harus terwujud secara adil bagi seluruh masyarakat. Rosalinda, 2017-131. Al-Quran menegaskan melalui ayat ini yang menurut Quraisy menunjukkan tentang fungsi sosial harta, sehingga Islam mengatur agar harta benda tidak hanya dimiliki dan dikuasai oleh kelompok manusia atau monopoli antar orang kaya saja, melainkan harus beredar untuk dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan sistem etika alternatif yang berprinsip pada keadilan distributif, di mana pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian dijamin secara adil. Kemudian kandungan nilai hukum dan hikmah Quran surat An-Nisa ayat 39. Jika mereka beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan hari kiamat dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah secara tulus dan ikhlas, bahkan seluruh kebaikan ada di dalam hal itu. Allah Maha mengetahui mereka, tidak ada satupun kondisi mereka yang luput dari pengetahuannya, dan Dia akan memberikan balasan yang setimpal dengan amal perbuatan masing-masing. Sekian resum materi dari saya atas kelompok 10. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Malina, NIM 1950 210039. Saya sebagai peresum makalah kelompok 10. Sini saya akan menyampaikan hasil peresuman saya tentang ayat Quran surat Al-Isra serta hadis riwayat Abu Hurairah. Seperti yang sudah ada di slide, ayat 26 dan 27 yang memiliki arti ayat 26, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Selanjutnya ayat 27 memiliki arti sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Next, di sini juga ada hadis riwayat Abu Hurairah yang memiliki arti barang siapa yang menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa. Next, dari kata kunci ayat, hadis, dan maknanya bisa dilihat dalam slide. Dari ayat 26, 27 Next, saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau asbab al-wurud atau kapan dari peristiwanya Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Pada ayat 26 dijelaskan bahwa selain berbakti, berkhidmat, dan menempatkan kasih sayang, cinta, dan rahmat kepada orang tua, kita pun hendaknya memberi bantuan kepada keluarga yang dekat, karena yang paling utama berhak untuk ditolong itu adalah keluarga. Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada 3 golongan. Yang pertama, kepada kaum kerabat; kedua, kepada kaum orang miskin; yang ketiga, kepada orang terlantar dalam perjalanan. Selanjutnya, pada ayat 27 Allah menginginkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan, karena orang yang boros itu bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung manfaat berarti. Jadi yang dimaksud tidak mengandung manfaat berarti itu menghambur-hamburkan uang tanpa tahu kebutuhannya sendiri begitu. Padahal dia itu membelanjakan hartanya karena nafsu gitu. Pada intinya seperti itu. Pada ayat 26 secara jelas Allah melarang kita melakukan pemborosan, yaitu pada kutipan janganlah kamu, artinya boros dalam perbuatan yang dilarang Allah. Perbuatan yang dilarang oleh Allah berarti sesuatu yang tidak baik dan tidak membawa manfaat. Secara umum, segala bentuk pemborosan dan penghambur-hamburan harta adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pemborosan dan penghambur-hamburan harta adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 27, Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang melakukan pemborosan dan berbuat mubadzir adalah saudara setan. Padahal setan itu ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para pelaku pemborosan dan mubadzir itu adalah saudara setan, berarti mereka bersaudara dengan makhluk yang ingkar kepada Tuhannya dan atau mengkafiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan atau menunaikan hak berzakat, sedekah, infak, dan lain-lain kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang miskin, dan musafir, orang yang dalam perjalanan. Yang kedua, ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum du'afa seperti orang-orang miskin, orang terlantar, dan juga orang dalam perjalanan. Yang ketiga, hak lainnya yang harus ditunaikan adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang satu sama lain, saling bersilaturahmi, sikap lemah lembut dan sopan santun, memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada kita, dan memberikan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Yang keempat, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan bahwa kita dilarang menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan. Islam mengajarkan kita kesenaan sehingga kita membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja dan tidak boleh berlebihan. Sekian penjelasan resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.